Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrus Syam fil Hindi. Nah, menarik ini ya. Utawi iki iku bulan puasa di India. Wah, bagaimana potret bulan puasa di negara India. Nadzkuru nutur kita huna ing dalem kene panggonan saean ing sesuatu min adatil muslimin saking pira-pira adate wong Islam fil Hindi ing dalem Hindi wa bi taqalidim lan kelawan pira-pira tradisine Hindi atau al muslimin fil Hindi al khossati kang khusus fi syahri Ramadan. Kita akan sebutkan di sini sekilas adat orang Islam di India dan tradisi-tradisi mereka yang khusus di bulan Ramadan. Qala al-Ustadz Riyad fi Muqatta'ah Jua al-Hindiyah berkata, al-Ustadz Riyad fi Muqatta'ah Jua di distrik Jua ya India, allati biya aktsaru min milyun muslim, yang di sana lebih dari 1 juta orang Islam di distrik Jua itu. Qala berkata Ustadz Riyad, innalahum nidhoman khoson listiqbali Ramadan wal ikhtifai bihi. Sesungguhnya mereka mempunyai nidhoman khoson, mempunyai tata tertib yang khusus, mempunyai aturan khusus untuk menyambut Ramadan dan wal ikhtifai bihi. Ikhtifa itu balagha fil ikram, itu untuk merayakannya. Jadi mereka punya tata cara khusus. Apa itu? Kita ikuti. Yadabul jami indal ghurub ilal masajidi li sholatil maghrib. Semua orang akan pergi ketika maghrib itu menuju masjid untuk sholat maghrib ya. Summa ya'uduna litanawuli to'amil iftar. Setelah lepas sholat maghrib mereka pulang untuk santap atau berbuka puasa. Wa ba'da dzalika ya'uduna sholatal isya. Setelah itu mereka akan menunaikan sholat isya wa sholatat tarawih dan sholat tarawih. Dan wa yaqra'una fi kulli yaumin juz'an minal Qur'an, dan membaca di setiap hari itu 1 juz Al-Qur'an ya. Jadi one day one juz, ini 1 hari 1 juz. Nah, itu tradisi mereka. Bi khaisu yaqtatibunal mushaf fi akhiri lailatin min layali Ramadan, dan mereka nanti akan mengkhatamkan Al-Qur'an ini di akhir ya malam bulan Ramadan yang terakhir, itu mereka akan khatam. Jadi luar biasa ini ya Muslim India ini. Bagaimana dengan kita ya? Sudah khatam berapa juz ya? Wa fil futur yastarikul jami fi godain watoni. Kemudian pada waktu pada waktu berbuka mereka semua akan bareng-bareng ya menikmati makanan setempat ya, gidaun watoni, makanan daerah itu, yusbihut ta'miyah indana, yang menyerupai ta'miyah. Ta'miyah itu kalau di Mesir itu gorengan ya dari terigu dan rempah-rempah, itu ta'miyah. Walakinnahu, tetapi ini yusna'u minal hims, tapi dibuat dari kacang Arab. Himes itu kacang Arab itu yang sering dibawa orang-orang haji yang pulang itu ya. Ini jadi rasanya kayak apa ya? Kayak katol. Itu kacang India itu ya, kacang Arab istilahnya. Badalan minal ful, sebagai ganti dari kacang full ya, seperti kacang koro ya. Kalau kacang tanah itu bahasa Arabnya ful Sudani ya. Ini jadi intinya mereka akan menikmati berbuka bersama-sama ya. Ada makanan bersama-sama yaitu namanya ta'miyah, seperti ta'miyah. Kemudian ketika berbuka itu ada yang unik di India itu. Wa hunaka ugniyatun yuraddidual jami' qoblal futur bi khawalai nisfi sa'ah. Jadi sebelum mereka itu ya menyantap buka bersama itu ada nyanyian-nyanyian, ada tarian, ada nyanyian
yang dinyanyikan bersama-sama ya. Maklum India tidak lepas dari nyanyi-nyanyi ya. Sebelum buka bersama kira-kira setengah jam sebelum buka bersama ini mereka ada khusus ya nyanyi-nyanyi mendendangkan sebuah nyanyian bareng-bareng. Dan apa isi nyanyiannya ini yang luar biasa ini ya, menarik ini. Wadil ugniyah tahki kisota tiflin sogirin. Dalam nyanyian ini menceritakan kisah anak kecil. Aroda anjasuma. Anak kecil ini ingin berpuasa. Ya, wahawalat ummahu antamna'ahu wahawalat ummuhu antamna'ahu minasyam. Tetapi ibunya berusaha mencegahnya dari puasa karena kasihan. Tapi anak kecil ini ya saking senengnya, Bu, saya mau puasa, nanti saya mau makan sahur, tolong aku dibangunkan ya Bu ya. Padahal ini anak kecil ya, anak kecil. Tapi ibunya diam-diam ya tidak mengiyakan dan terjadi falam tuqidhu lisahur, ibunya akhirnya tidak membangunkannya untuk makan sahur karena ibunya kasihan ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Lakinnahu raqmadzalika, tetapi anak kecil itu meskipun tidak makan sahur asbaha iman, dia tetap berpuasa. Subhanallah. Wastadda bihil atas iddad duhri, dan ketika zuhur ia sangat kehausan. Walakinnahu lam yastami ila nuski ummihi, dan dia tetap tidak mau mendengarkan ibunya untuk disuruh muka saja. Udah nak, kamu muka saja, kamu jangan puasa, kamu ndak kuat, kamu tadi apalagi ndak sahur. Memang ibu sengaja tidak aku bangunkan, tapi dia tidak mau ya, wa yasrab, dan tidak mau minum. Akhirnya wadzulla ala saumihi hatta mata fil ashri, dia tetap berpuasa anak itu sampai apa yang terjadi. Innalillah, pada waktu asar anak kecil itu tidak kuat lagi menahan lapar, akhirnya innalillah, dia meninggal dunia, dipanggil keharibaan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa hazina ahluhu katsiran jiddan, betapa sedihnya keluarganya, kesedihan yang mendalam. Wa indal maghrib, dan ketika waktu berbuka maghrib, wafada alaihim abiru sabilin, lewat seorang pelancong, seorang ya pengelana yang yatlubu syai'an yuftiru alaih, yang minta sesuatu untuk berbuka, diberikan semua itu. Udah tidak ada gunanya ini makanan buat kami, anak kami meninggal ya. Jadi makanan-makanan yang disiapkan untuk berbuka diberikan semua kepada seseorang yang lewat tadi, yang minta sekedar makanan untuk berbuka ya. Fa'atauhu kullat ta'am alladzi kanu, maka ia berikan seluruh, mereka berikan, orang tua tersebut, keluarga tersebut memberikan seluruh makanan yang ada ya. Qad a'adu, teman-teman nyawesake sapa kaum mau hu ing ta'am li iftarihim, makanan-makanan yang disiapkan untuk berbuka, keluarga tersebut diberikan semuanya. Mereka karena masih tenggelam dalam kesedihan ya, rasanya sudah lapar ini, sudah tidak ada rasanya, tidak ingin, tidak selera untuk makan ataupun minum ya, karena betapa ya ibunya sangat-sangat pedih karena kematian anaknya yang tadi ya meninggal karena berpuasa. Ya, kalau dalam film India ini kemudian interval ya. Ternyata pemirsa dan pendengar semuanya, ceritanya tidak sampai di situ ya, to be continue ya, ada lanjutannya. Kemudian orang yang lewat tadi setelah diberi makanan yang banyak, dia tanya, wasa'alum limadza hum makzunun. Mereka tanya, kenapa ini orang-orang kok pada bersedih semua? Faqalu lahu inna tiflahum mata wa huwa shaim. Maka mereka pun mengabarkan bahwa anak kecil mereka telah meninggal dunia karena berpuasa. Inda idin nalikane iki tolaba, meminta al wafidu sapa orang tadi yang lewat an yaro atifla, yang to melihat atifl.
orang itu ingin, mana anak itu, aku ingin melihatnya. Walakinnahum rafadu, tetapi para keluarganya menolak, tidak usah ya, tidak perlu. Sudah, dia sudah meninggal dan bagaimana lagi? Fa'alakha alaihim, maka mendesak orang ini, ya, mendesak atau memaksa ingin melihat, ya, hatta qaduhu, sehingga kemudian mereka mengantarkannya pada anak itu ila haitsu yarqudu, ya, di mana anak itu masih tergeletak, ya. Falamma ra'ahu, maka ketika sang pengelana itu melihatnya, qala lahu, tiba-tiba sang pengelana itu, utusan itu berkata, "Qum biiznillah." Wahai anak, bangunlah dengan izin Allah. Walisiddati makanat dahsatuhum, dan sungguh betapa kagetnya mereka indama qomatiflu, ketika tiba-tiba sang anak bangun dan berdiri, wa ada ilal hayatis saniyah, dan ia kembali hidup lagi. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Wa kana az-zair fil haqiqah Jibrilu alaihissalam, dan ternyata orang pengelana yang berkunjung itu adalah malaikat Jibril, ya. Ini ada tradisi seperti itu di India. Mereka menceritakan sebuah cerita rakyat, ya, atau istilahnya apa? Folklore, ya, itu cerita rakyat yang turun temurun seperti itu, ya. Ternyata akhirnya happy ending, anak itu diselamatkan oleh malaikat Jibril, ya. Kalau di Jawa di sini mungkin itu adalah Nabi Khidir, ya. Tapi budaya di India ini langsung malaikat Jibril, ya. Jadi ini kepercayaan saja. Wa min hadzil usturati sya'biyah, dari cerita rakyat ini, naro ila ayyi mada yuqaddisu muslimul hindi asyama wa ya'taqiduna fi manzilati indallah. Dari cerita rakyat ini kita tahu sejauh mana orang-orang Islam India ini mensucikan puasa, dan mereka yakin, ya, kemuliaan atau kedudukan puasa di sisi Allah. Subhanallah, ini luar biasa ini kisah ini, ya. Sahrusyam ayyamal Fatimiyin, bulan puasa di hari-hari Fatimiyin, ya, dinasti Fatimiyah. Innal adati wat taqalid allati natba'uha fi sahri Ramadan al-mu'addam kal ikhtifal bi mauqibir ru'ya wa ziyaratil maqabir. Sesungguhnya adat istiadat dan tradisi-tradisi yang kita laksanakan, yang kita ikuti di bulan Ramadan yang mulia itu, seperti kalau di Mesir ini, ya, karena kitab ini adalah ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar Mesir, sebagaimana perayaan, ya, prosesi Ru'yatul Hilal. Jadi ketika mau Ru'yatul Hilal itu ada perayaannya, ya, ada arak-arakan, itu ada prosesinya, ya. Wa ziyaratul maqabir, wa ziyaratil maqabir, menziarahi kubur, wa syira'ul, ya, fitrati wal yamis, membeli kue-kue, ya, roti-roti kering, wal yamis, dan kalau yamis ini apa, kacang-kacangan, ya, wal yamis. Inna kulla dzalika, sungguhnya semua itu, wa man natba'uhu, dan apa yang kita ikuti, laisa illa suratan musagharatan, ora ono apa dzalik illa suratan musagharatan, kecuali gambaran kecil, ya, atau apa istilahnya bahasa sekarang, miniatur, ya, miniatur lima kana yajri ayyamal fatimiyin, ya, miniatur dari apa yang dulu pernah berlaku pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir di bulan Ramadan. Wa yatahaddatsu an dzalika ad-Doktor Kamil Husain Ustadul Adab di Jami'al Qahirah. Yang menceritakan ini adalah Dr. Kamil Husain, ya, seorang doktor adab, ya, sastra di Universitas Kairo. Beliau berkata, jadi apa yang dilakukan orang Mesir itu ada kaitannya dengan zaman dulu waktu dinasti Fatimiyah, yang mana dinasti Fatimiyah ini bermadhab Syiah, ya. Karena syahrul Ramadan indal Fatimiyin lahu ahamiyatun khossah. Dahulu bulan Ramadan itu bagi dinasti Fatimiyah mempunyai, ya, ahamiyah khossah, mempunyai apa ini, arti penting yang khusus.
tata'allaqu bi aqidatihim asy-syi'iyah al-ismailiyah, yang berkaitan erat dengan akidah mereka, yaitu akidah atau mazhab Syiah Ismailiyah. Kemudian apa itu ya? Fasahru Ramadan indahum wa sahrul imam. Jadi bulan Ramadan menurut mereka adalah bulannya sang imam ya. Karena itu wa qabla khululi bi usbu'in, sebelum datangnya bulan Ramadan, 1 minggu sebelum datang, kana qudatul Fatimiyah yakhrujuna fi mawaqiba, maka para pembesar Fatimiyah ya berikut dengan rajanya akan keluar dalam arak-arakan yatufu nabiya anha al-Qahirah wal Fustat, berkeliling di seluruh penjuru Kairo dan Fustat ya, fi jaulatin ya, dalam perjalanan, ala kullil masajid, di setiap masjid-masjid, lil kasfi an ma tahtaju alaihi, untuk mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan masjid-masjid tersebut. Persiapan bulan Ramadan itu raja dan seluruh pembesar istana ini turun ya, langsung ke jalan-jalan. Masjid-masjid ini yang dibutuhkan apa ini persiapan Ramadan? Minal mafrusat, dari apa, mafrusat itu gelaran, karpet-karpet, tikar-tikar, kalau sudah usang diberi yang baru, kalau tidak punya dikasih. Wadawatil inaroh, dan perlengkapan penerangan, istiqdadan, semuanya itu demi mempersiapkan listiqbali sahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Wah, luar biasa ini ya. Kita lanjutkan. Wa fi akhiri yaumin min Sya'ban, yaitu yaumir ru'ya, lan ing dalam akhire dina saking Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, bulan akan lihat nanti ru'yatul hilal, karena yakhruju mauqibul khalifah ar-rasmi, maka akan keluar iring-iringan khalifah yang resmi, walahu haibatun balinggo. Jadi ini khusus sang khalifah akan keluar ya pada akhir bulan Sya'ban ya. Beliau mempunyai haibah ya, mempunyai kewibawaan yang agung fi nufusis Sya'bi, di jiwa rakyatnya. Mengapa? Karena li'annal aqidatal ismailiyah al-fatimiyah kanat taqulu la yasikhu saumu illa idza ra'an nasu al-khalifah. Karena menurut keyakinan mazhab Ismailiyah Fatimiyah itu, mereka berkata bahwa puasa tidak sah sebelum rakyat melihat presidennya langsung. Oh begitu ya, wah luar biasa ini. Jadi puasa kita ini tidak sah kalau belum melihat sang khalifah langsung. Makanya di akhir bulan Sya'ban ya, menjelang awal bulan Ramadan, sang khalifah itu secara resmi kenegaraan akan keluar menyapa rakyatnya ya. Wa yatajul mauqib min babidz zahab ya, arah-arahan ini akan menuju dari babidz zahab fil qasr ila babin nasr ya, menuju ke babun nasr. Summa yatajihu al mauqib indama yatajihu marratan ukhra ila qasril khalifah. Kemudian arah-arahan iki summa yatajihu ilal maqabir, kemudian arah-arahan sang khalifah ini, parade ini menuju ke kuburan, li ziyaratil aba wal ajdad fi maqabir az-za'faron, untuk berziarah ya para leluhur ya, para nenek moyang di kuburan az-za'faron namanya. Wa makan wal an itu Khan al-Khalili, tempatnya sekarang itu Khan al-Khalili ya. Bagi yang dari pernah ke Mesir ini pasti paham ini ya. Wa yantahi al-mauqab indama yataju marratan ukhra ila qasril khalifah, dan iring-iringan ini akan berakhir ketika iring-iringan ini menuju kembali ke istana sang khalifah. Haitsu yadkhulu ilal qasri, kemudian sang khalifah akan masuk ke istana, wa yabqa afradus su'ab kharijal qasri, dan rakyatnya masih menunggu atau bergerombol di luar istana, sehingga menunggu apa? Hatta takruja lahum al mawaid, kemudian hidangan dikeluarkan ya, wa tuwazza'u alaihim al hibad, hadiah-hadiah diberikan ya. Ini menyambut bulan Ramadan, ini ada makan besar ya yang dihidangkan oleh istana.
wa yadhilluna fi farrohin wa marrohin hatta ya'tiya as-sahur, dan rakyat akan bersukacita gembira ria. Farrohih itu bergembira ria wajahnya berseri-seri, kalau marrohin itu gembira ria anggota tubuhnya, jadi senang bersukaria sampai datang waktu sahur. Jadi semalam itu ya, pas akhir bulan Sa'ban itu semalam itu mereka ada pesta ya, sampai nanti sampai nanti datang waktu sahur ya, itu pada dinasti Fatimiyah. Wa alal mawaidil lati kanat tastamiru fil qasri tulasahri, bahkan ada maidah ya, makanan-makanan yang berlangsung terus dari istana itu sepanjang bulan ya. Jadi yang mau takjil, yang mau berbuka bersama itu istana selama bulan Ramadan itu mengeluarkan takjilan. Kanal khodam yatufuna wahum yahmiluna kizanan kabiroh. Para pelayan-pelayan akan ya berkeliling membawa kizanan kabiroh, itu gelas-gelas besar ya. Minal khuzafil muzakhrofi, saking tembikar yang dihiasi ya, seperti porselen itu ya. Wabiha maun, di dalamnya ada air, alaihi bukhur, dan ada bau bukhur ya. Bau bukhur itu kayak kayu gaharu gitu ada ya, jadi ada bau harumnya. Wa kana ala kulli waqidin mimman yud'auna ila hadhil mawaid, dan setiap orang yang diundang di acara ini an yasriba min hadhil ma, bisa minum dari minuman tersebut yang dibagikan ya. Itu tradisi itu ya sampai sekarang sebagian ada, yaitu di antaranya yaitu sebelum Ramadan orang-orang akan menyaksikan prosesi melihat hilal, kemudian berziarah ke makam, kemudian menyiapkan menu-menu khusus bulan Ramadan untuk sahur dan berbuka. Itu semuanya bukan hal baru ya. Sampai di sini juga itu ya, sampai di Indonesia juga, sampai di Jawa juga. Itu mengikuti tradisi zaman dulu waktu dinasti Fatimiyah di Mesir ya. Asharus saum fi taqwiyatis syakhsiyah. Pengaruh puasa dalam menguatkan karakter seseorang ini ya. Qala Dr. Hamid Al-Khuli, berkata Dr. Hamid Al-Khuli, fi shaum kuwatani mutanazi'atani. Di dalam puasa itu bagi orang yang berpuasa itu ada kekuatan yang saling berebut ya. Kuwatun ruhiyah wa kuwatun jasadiyah, itu kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Wal kuwatul jasadiyah, lantai kekuatan jasadiyah ya kekuatan jasadiyah al asas fit takwinil insani mufakhimatan wadaniyah, itu sebagai asas dasar pembentukan manusia yang bersifat mufakhimah, tinggi ya, menggebu ya, wadaniyah, dan menekan ya, itu mempunyai sifat ya yang tinggi dan juga menekan, meluap-luap gitu. Itu perasaan jasmani itu begitu ya. Wal kuwatur ruhaniyah, dan kekuatan rohani, qori'atun iku membaca ya, qori'atun itu membaca, tapi kekuatan rohani akan mendampingi, akan ya menguasai, mengendalikan alal kuatil jasadiyah, atas kekuatan jasad ya, sehingga kekuatan jasad ini bisa dikontrol ya. Jadi kekuatan rohani akan selalu mengontrol ya kekuatan jasmani. Buktinya bidalilin an bidalili anana lan nukallifus sobiyya takalifa illa idza balagha rusda, dengan bukti kita tidak akan memberikan beban hukum kepada anak kecil ya sebelum ia mencapai dewasa ya, karena ketika masih kecil ini dia tidak banyak ya kekuatan yang timbul dari jasmaninya, itu tidak banyak, dia masih dianggap ya bersih ya dari hal-hal tersebut. Wa ya walidatul syara'i as-samawiyah wal wad'iyah ya,
Beban-beban ini tidak dikenakan pada anak-anak sebelum dewasa, yaitu beban-beban ini turunan dari syariat, ya, baik syariat langit maupun hukum positif. Dia tidak kena. Tapi kalau sudah dewasa, di mana antara kekuatan rohani dan jasmaninya ini sama, ya baru kena beban, ya baru kena hukum. Tapi kalau kecil ini dianggap kekuatan rohaninya lebih besar, lebih dominan, hingga kekuatan jasmaninya itu tidak terlalu dominan, sehingga ketika itu dia tidak kena hukum, ya tidak kena hukum layaknya bagi orang dewasa, ya dia hanya butuh pendidikan, butuh ya pembinaan itu saja ketika ia melanggar misalnya. Warogobatuna takumu ala tadghiyah birrogobatil jasadiyah, dan kesenangan-kesenangan kita biasanya itu mengikuti, ya, berkorban memenuhi keinginan-keinginan tubuh. Min ajli hadal, karena inilah, ya, idza kholla, kalau seseorang kosong antara bainal mar'i wa nafsihi, antara seseorang dan jiwanya, istajaba ilar raghabatil jasadiyah, ia pasti akan tunduk, akan memenuhi keinginan-keinginan jasmaninya, wa tahallala minal quyudi syar'iyatil wad'iyah, dan akan putuslah ikatan-ikatan syariat maupun hukum, ya. Kalau kosong dia, kekuatan rohaninya lemah, maka yang muncul adalah kekuatan jasmani yang cenderung, ya, ingin hal-hal yang bersifat kesenangan-kesenangan jasmani. Kalau orang seperti itu melepaskan, ya, bebas, lepas, maka dia akan terlepas dari ikatan syariat dan ikatan hukum pemerintah. Naudzubillah, ya itu. Nah, itulah nanti pentingnya puasa itu. Wa bihadzal, kelawan iki kana ono as-shaimu sapa wong song poso iku raqiban, mengawasi ala nafsihi, ngatasi awak dhewe ini. Karena itulah puasa ini pengawasnya ya dirinya sendiri, mustajiban ilal kuwatir ruhiyah, memenuhi panggilan kekuatan rohaninya, wakifan, menghadang, maksudnya wakifan berdiri, maksudnya menghadang, fi tariqir raqbatil jasadiyah, di jalan keinginan jasmani. Dengan puasa seseorang itu otomatis, ya, kekuatan rohaninya ini akan lebih tinggi, ya, daripada kekuatan jasmaninya, karena dia sudah siap, ya, sudah berniat. Wa bihadza, dan dengan ini tana'amu fihi wa taqwa sifatul amanah, maka akan menjadi halus dan menjadi kuat sifat amanah yang ada pada dirinya. Karena orang puasa itu tidak ada pengawasnya kecuali dirinya sendiri, dan tentu dengan Tuhan. Tilkas sifatul lati kanat ad-da'amatul ula fi saksiyatir rasul. Kalau orang itu sudah amanah, ya, maka amanah itu merupakan sifat yang menjadi pondasi dasar pertama dalam kepribadian atau pada diri Rasul. Itu amanah ini yang penting, ya. Amanah ini pula yang menjadi dasar kepribadian Rasul. Idkana yulaqabu baina qaumihi bil amin. Karena itulah beliau digelari masyarakatnya dengan gelar al-amin, ya, yang bisa dipercaya. Begitu juga orang yang berpuasa, ya, wasoimu yakumur raqbatal jasadiyah antawaiyatin waqtiyarin wabila dafi'in wala raqibin, ya. Dan orang yang berpuasa itu melawan, yuqawimu itu melawan ar-raqbatal jasadiyata, keinginan-keinginan jasmaninya, antawaitin, dengan sukarela, waqtiyarin, dan bebas, ya. Nah, tidak ada paksaan, dia melawan, ya, bila dafiin, tidak ada yang, ya, wala raqibin, tidak ada pengawasnya, tidak ada pendorongnya, ya, dia dalam keadaan bebas, silahkan, ya, sukarela, mau apa tidak. Kalau dia mau, berarti wa bihadza tabdu da'amatun ukhra min da'awmi sakhiyatil qawiyah. Dengan ini akan tampak pondasi yang lain dari pondasi-pondasi karakter yang kuat, waya at-tadzkiyatu haitsu yudakhil mar'u bi raghabatihi wa ya baina yadayhi, yaitu punya
sikap mampu berkorban, ya, di mana khaisu yudakhil mar'u birogobatihi wa ya baina yadehi, di mana seorang mampu ya berkorban atas kesenangan-kesenangan dirinya, padahal kesenangan-kesenangan itu ada di hadapannya, ya, itu orang berpuasa luar biasa. Wa wa aidan mustajibun linidail haq, ia juga ya memenuhi panggilan kebenaran. Wa wa mutiun li rabbihi, ia mentaati Tuhannya, anikhtiarin dengan sukarela, wastimain dan patuh. Fajtama'a lis-shaimi minas sifatil amanah wa tadhiyah, maka akan terkumpullah bagi orang yang puasa yaitu sifat amanat, dapat dipercaya, dan sifat rela berkorban. Hadza wassaum, inilah puasa itu. Maladul basari fil muhimmat, yaitu tempat malja, malat itu ya, tempat berlindung manusia dalam hal-hal yang penting. Jadi puasa itu fal muhtamu, maka yatruku, maka yang terpenting ya, yatruku dawa iyal jasad, meninggalkan hal-hal yang membujuk ya jasmani warogobati dan kesenangan-kesenangannya. Walayalja ilaihi illa biqadril mukhafadati alal hayah, ia tidak akan ya memenuhi hasrat kebutuhan jasmaninya itu kecuali hanya sekedar untuk menjaga diri dalam kehidupan, sekedarnya saja, ya. Wa wariyadatul ula lil muta'abbidin, inilah riadoh pertama bagi orang-orang ahli ibadah, wazahidin, dan orang-orang yang zuhud, wal wasilin, dan orang-orang yang wusul ya sampai ke jalan Allah. Wa idza kanat matalibul jasad yallada idid dunyawiyah, ketika ya keinginan-keinginan jasad adalah kelezatan-kelezatan duniawi, karena saum su'latar ruhi, maka puasa akan menjadi obor rohani ya, pelita rohani, wa ghidaiha, dan wa ghidaaha ya, dan menjadi nutrisi atau makanan rohani ya. Fastajaba lidawaiha ya, maka ia akan memenuhi ajakan-ajakan rohaninya tersebut ya. Wa kana tariq alladzi yarqa bihil mar'u fi hayati dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan puasa merupakan jalan yang bisa seseorang itu yarqa, naik kelas ya, fi hayatihi dunyawiyah wal ukhrawiyah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau Anda mau naik kelas dalam kehidupan ini, maka ujian pertama Anda adalah puasa. Apakah Anda akan lulus dalam ujian ini dengan lulus yang bagus, atau lulus apa adanya, atau bahkan gagal? Semua tergantung Anda ya. Wali makanatis saum kana syairatan fi kulli syara'i wal adyan, karena kedudukan puasa yang luar biasa inilah, karena maka puasa merupakan syairah ya, syiar dari seluruh syariat-syariat dan agama-agama di dunia ini. Semua agama di dunia ini pasti ya ada ritual puasanya. Wali makanatihi aidan, dan karena kedudukan puasa ini, asnadahul maula azza wa jalla ila nafsihi fil hadisil qudsis sarib, maka Tuhan berkenan menyandarkan zatnya pada salah satu hadis qudsi yang berbunyi, kullu amali bni adam fahuwa lahu, semua amalnya anak Adam itu baginya, illa sauma, kecuali puasa. Fawali, maka puasa itu adalah untukku, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan membalasnya. Subhanallah. Bihada, dengan ini, karena saumu ad-da'amatal kubra fi takwini syaksiatil insaniyatil qawiyah, maka puasa merupakan rukun. Da'amah itu ruknun ya, merupakan pondasi besar, rukun besar dalam membentuk karakter ya manusia, al-qawiyah, yang kuat. Marha lis-shaimin dunyan wa akhiratan, maka marha
hore ya, marhah itu bahasa Arab sekarang itu. Maka hore, tepuk tangan, adalah tepuk tangan untuk orang-orang yang mau dan mampu berpuasa dunia akhirat. Hore, tepuk tangan bagi orang-orang yang berpuasa. Selamat menunaikan puasa, semoga puasa ini bisa dijalankan sebaik-baiknya. Tsumma qala nasaihu tibbiyah lis-shaimin wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.